Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seren Sindiana Ida Mareta dari Pendidikan Biologi Universitas Muhammadiyah Malang. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi klasifikasi hewan. Yang akan kita pelajari hari ini runtutannya sebagai berikut. Ada judul, tujuan, materi, dan kesimpulan. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan kingdom Animalia dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan pengelompokan kingdom Animalia. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan ciri-ciri hewan tidak bertulang belakang dan hewan bertulang belakang. Yang keempat, siswa dapat mengelompokkan hewan tidak bertulang belakang dan hewan bertulang belakang. Yang kelima, siswa dapat menyebutkan contoh hewan dari masing-masing pengelompokan, hewan tidak bertulang belakang dan hewan bertulang belakang. Yang pertama, kingdom Animalia. Animalia atau hewan merupakan organisme yang memiliki membran inti atau eukariotik, bersel banyak atau multiseluler, dan memakan makhluk hidup lain untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya atau heterotrof. Hewan memiliki kemampuan bergerak berpindah tempat. Keanekaragaman hewan dapat dilihat dalam bentuk, ukuran struktur alat-alat tubuh, tempat hidup, dan cara berkembang biak. Kelompok hewan dibedakan dalam invertebrata dan vertebrata. Berikut adalah materi dari kingdom Animalia. Kingdom Animalia sendiri dibagi menjadi dua, yaitu hewan tidak bertulang belakang atau avertebrata dan hewan bertulang belakang atau vertebrata. Hewan tidak bertulang belakang atau avertebrata memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Tidak bertulang belakang dan susunan saraf pusat terletak di perut. Yang kedua, dapat berkembang biak secara kawin dan tak kawin. Yang ketiga, susunan alat tubuh masih sederhana. Hewan bertulang belakang atau vertebrata. Secara umum, kelompok hewan ini memiliki ciri-ciri bertulang belakang. Susunan saraf pusat terletak di otak, dapat berkembang biak secara generatif, dan susunan alat tubuh simetris. Avertebrata dapat dikelompokkan menjadi 6, yaitu Porifera, Coelenterata, Vermes, Mollusca, Echinodermata, dan Arthropoda. Vertebrata dapat dikelompokkan menjadi Pisces, amfibi, reptilia, aves, dan mamalia. Avertebrata. Berikut adalah Porifera. Tubuh seperti jambang dan berpori-pori. Hidup menempel pada benda lain di laut. Tubuh tersusun banyak sel dan setiap sel mempunyai tugas tertentu. Merupakan hewan hemaprodit dan dapat digunakan sebagai penggosok atau spons. Coelenterata. Hidup di laut dan hanya beberapa yang hidup di air tawar. Bertubuh radial simetris dan menggunakan rongga yang berfungsi sebagai perut. Terdapat tentakel di sekeliling mulut. Contoh hewan hidup di laut yaitu anemon, anemon laut, ubur-ubur. Sedangkan yang hidup di air tawar yaitu hidra. Yang ketiga yaitu mollusca. Tubuhnya lunak, tidak bersegmen. Hidup di laut, air tawar, dan di darat. Mempunyai cangkang yang terbuat dari zat kapur untuk melindungi tubuhnya. Contoh kelompok ini yaitu gurita, siput, dan keong. Echinodermata memiliki ciri-ciri mempunyai kulit yang menonjol-nonjol berupa duri halus dan simetris radial. Semuanya hidup di laut, contoh bintang laut dan lilia laut. Arthropoda mempunyai kaki yang berbuku-buku. Mempunyai rangka luar yang keras karena mengandung zat kitin. Umumnya mengalami metamorfosis, ada yang hidup di darat, bernafas dengan trakea atau paru-paru, dan di air dengan insang buku-buku. Udang contohnya kepiting dan kalajengking. Vermes hidup di darat, di air tawar, dan di air laut, dan ada yang hidup menempel pada organisme lain. Cacing pipih yaitu cacing pita dan cacing hati, cacing gilik yaitu cacing perut dan cacing kremi, cacing tanah dapat membantu menyuburkan tanah karena tubuhnya terdapat satai.
Cacing wawo dan cacing palolo dapat dijadikan bahan makanan bergizi tinggi. Dari vertebrata, yaitu Pisces, ciri-cirinya mempunyai kulit bersisi dan berlendir untuk mempermudah gerakan di dalam air, sisi berbentuk bundar dan tersusun tumpang tindih, mempunyai gurat sisi yang berfungsi untuk mengetahui tekanan air, mempunyai gelombang renang, berkembang biak secara bertelur dan eksternal. Aves mempunyai bulu, mempunyai dua macam alat gerak yaitu sayap dan kaki, bernafas dengan paru-paru, mempunyai sifat alat bantu pernafasan yang disebut pundi-pundi udara, berkembang biak secara ovipar dan internal. Selanjutnya ada reptil dan amfibi. Reptil mempunyai kulit yang kering, menanduk dan bersisik, bernafas dengan paru-paru. Sebagian besar bersifat ovipar dan sebagian besar ovovivipar. Amfibi merupakan hewan yang hidup di darat dan di perairan. Bentuk dan ukuran tubuh beraneka ragam. Gigi hanya ada di rahang atas dan langit-langit mulut. Lidah berfungsi untuk menangkap mangsa. Berkembang biak secara ovipar dan eksternal. Mamalia mempunyai kelenjar mamai, yaitu kelenjar yang berfungsi memproduksi susu sebagai organisme betina, tetapi tidak berkembang pada organisme jantan. Berambut. Sistem peredaran darahnya memungkinkan tubuhnya dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan dengan baik. Ini yang biasa disebut dengan sifat berdarah panas, bernafas dengan paru-paru. Terima kasih, semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat dan selalu semangat dalam belajar di masa pandemi COVID.